warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dengan keadaan yang sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar belajar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian semua untuk membangkitkan semangat lagi. Ibu tahu kalian pasti capek kan, sudah belajar dari pagi hari tadi sampai siang. Nah, sekarang kalian semua bisa berdiri dan ikuti gerakan-gerakan Ibu. Oke, kita mulai ya. Tepuk hebat. Aku bisa. Aku hebat, aku cerdas. Ya, tangan untuk kalian semua calon orang-orang cerdas. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin tahu siapa hari ini yang tidak masuk. Oke, masuk semua ya, berarti hari ini nihil. Nah, siapa yang tahu hari ini materi apa yang ingin kita pelajari? Betul sekali, materi puasa. Tapi jika kalian melihat di buku yang kalian punya itu, pasti judulnya seperti ini: Ibadah puasa membentuk pribadi yang takwa. Apa sih maksudnya? Oke, Bu jelaskan ya. Nah, kita semua pasti pernah tahu kata bertakwa. Nah, ini juga sama seperti materi minggu lalu tentang bertakwa, di mana bertakwa ini memiliki arti mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Lalu apa sih hubungannya dengan puasa? Nah, puasa sendiri merupakan salah satu perintah Allah kepada kita sebagai umat muslim untuk wajib dikerjakan. Dengan berpuasa, kita akan menjadi pribadi yang takwa, akan menjadi pribadi yang taat, akan menjadi pribadi yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu sangat penting untuk kalian semua untuk mempelajari materi puasa ini, sehingga nanti kalian bisa mengetahui mulai dari pengertian puasa, ketentuan-ketentuan puasa, sampai dengan hikmah-hikmah puasa. Nah, setelah kalian mengetahui itu semua, nanti kalian bisa mempraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi lebih dalam lagi, Ibu ingin kalian membaca selama 10 menit. Nah, setelah itu nanti Ibu akan jelaskan dan kita bisa berdiskusi bersama-sama. Oke, 10 menit membacanya dimulai dari sekarang. Oke, 10 menit sudah usai ya. Sekarang kalian mendengarkan Ibu menjelaskan. Oke, yang pertama, mulai dari pengertian puasa. Apa sih pengertian puasa itu? Iya, betul sekali. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari makan, minum, dan menahan diri dari hawa nafsu, tentunya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, puasa ini sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama puasa sunnah, yang kedua puasa wajib. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan yang wajib dulu. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dikerjakan oleh setiap umat muslim yang sudah balik, dan jika meninggalkannya akan mendapat dosa. Nah, untuk puasa wajib ini sendiri memiliki 4 macam. Yang pertama, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, dan yang terakhir adalah puasa kifarot. Nah, untuk yang pertama, puasa Ramadan. Ada yang tahu apa itu puasa Ramadan?
Iya, benar. Puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan saja. Nah, untuk hukum puasa Ramadan ini fardu ain. Nah, jadi ketika ada halangan yang benar-benar terpaksa untuk meninggalkan puasa Ramadan ini, harus wajib menggantinya di hari lain, harus wajib mengkodoknya di hari lain. Nah, berikutnya ada puasa kodok. Nah, puasa kodok ini memiliki arti puasa yang diniatkan untuk memenuhi kewajiban yang telah terlewat. Nah, ini seperti yang Ibu jelaskan pada puasa Ramadan tadi, bahwa jika meninggalkan puasa Ramadan maka wajib mengkodoknya di hari lain. Nah, berikutnya ada puasa nazar, memiliki arti puasa yang dikerjakan untuk memenuhi nazar, untuk memenuhi janji. Contohnya seperti apa? Tony janji kepada dirinya sendiri bahwa ketika berhasil mendapatkan nilai 100 pada ujiannya, maka Tony ini berjanji untuk mengerjakan puasa selama 3 hari. Nah, maka dari itu Tony ini juga wajib untuk membayar nazar tersebut. Nah, berikutnya adalah puasa kifarot. Puasa kifarot adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang sudah ditentukan. Nah, apa saja alasan-alasan untuk mengerjakan puasa kifarot ini? Yang pertama, tidak dapat memenuhi nazar. Yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari pada saat puasa. Yang ketiga adalah tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan ketentuan-ketentuan dari puasa wajib. Yang pertama adalah syarat wajibnya puasa. Ada berakal, balik, dan harus mampu menjalankan puasa. Berikutnya adalah syarat sahnya puasa. Yang pertama ada Islam. Yang kedua ada mumayyiz atau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Terus gila, berhubungan suami istri di siang hari, dan muntah disengaja, dan yang terakhir keluar darah haid atau nifas. Nah, berikutnya adalah rukun puasa. Yang pertama pastinya niat, dan berikutnya adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, tepatnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ada juga orang-orang yang bisa berbuka pada saat puasa, atau orang yang boleh membatalkan puasanya. Siapakah orang-orang itu? Yang pertama, orang sakit, orang tua yang lemah tidak kuat berpuasa. Yang ketiga, ada orang yang dalam perjalanan jauh. Yang keempat, ada ibu hamil atau ibu menyusui. Nah, berikutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dikerjakan. Jadi, bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, untuk ketentuan menjalankan puasa sunnah sendiri sama seperti puasa wajib, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, untuk macam-macam puasa sunnah sendiri ada 3, yaitu puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Senin Kamis. Untuk puasa Syawal sendiri adalah puasa yang dikerjakan setelah tanggal 1 Syawal. Dan untuk puasa Arafah adalah puasa yang dikerjakan oleh orang yang haji di padang Arafah. Dan untuk puasa Senin Kamis adalah puasa yang dikerjakan pada hari Senin dan Kamis saja. Nah, berikutnya adalah hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ada 3. Yang pertama,
hari Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua, hari Tasyrik atau 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terakhir adalah hari yang diragukan atau hari yang kurang yakin apakah hari itu sudah memasuki tanggal 1 Ramadan atau belum. Nah, berikutnya adalah hikmah-hikmah puasa. Jika kalian sudah melaksanakan baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, akan mendapatkan hikmah-hikmah. Yang pertama, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa melatih diri untuk menahan nafsu dari segala yang membatalkan puasa. Yang ketiga, bisa meningkatkan solidaritas kepada sesama, terutama fakir miskin. Dan yang terakhir, dengan puasa kita bisa mengistirahatkan organ-organ tubuh kita. Maka tidak heran orang yang berpuasa tubuhnya lebih sehat. Nah, sejauh Ibu menjelaskan, apakah kalian ada yang belum paham atau masih bertanya-tanya, belum dimengerti? Monggo ditanyakan. Oke, belum ada ya. Berarti sekarang saatnya kita berdiskusi bersama. Ibu akan membentuk menjadi 4 kelompok ya. Yang sini kelompok 1 membahas pengertian puasa Ramadan dan ketentuan-ketentuannya. Yang sini kelompok 2 membahas puasa qadha dan ketentuan-ketentuannya. Yang sini kelompok 3 membahas puasa nazar dan ketentuan-ketentuannya. Dan yang terakhir kelompok 4 bahas puasa kifarat dan ketentuan-ketentuannya. Oke, waktu berdiskusi Ibu memberi waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, 15 menit setelah usai. Sekarang waktunya salah satu dari kalian Ibu minta mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 3 silahkan. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Hasil diskusinya sangat bagus sekali dan teman-teman semua juga mengerti apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Oke. Lalu apa sih kesimpulan pelajaran hari ini anak-anak? Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan? Iya, Mbak Emil, monggo. Iya, kurang lebihnya seperti itu ya anak-anak. Jadi kesimpulan hari ini adalah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, puasa sendiri memiliki 2 jenis, ada puasa wajib dan sunnah. Masing-masing juga memiliki macam-macamnya. Seperti puasa wajib memiliki macam-macam puasa Ramadan, qadha, nazar, dan kifarat. Dan ketika kalian sudah melaksanakan puasa sunnah, puasa wajib, akan mendapatkan hikmah-hikmah yang dirasakan. Oke, itu ya kesimpulan pelajaran pada hari ini. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian mengerjakan latihan soal yang di buku itu, tepatnya halaman 17. Nanti kita membahas pada pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.